Yang pertama adalah periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Jadi periodisasi perkembangan korupsi di Indonesia itu dibagi dua ya. Ada pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan ini mulai dari masa pemerintahan kerajaan. Nah, masa pemerintahan kerajaan ini tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh beberapa motif kekuasaan. Ya. Biasanya tahta, wanita ya, tahta, harta dan wanita itu sudah menjadi budaya ya di para raja-raja di Indonesia itu ya. Bahkan kan terkenal juga ya, jadi antara satu raja dengan raja yang lainnya itu, atau di antara keluarga raja itu ada perselisihan gitu. Maka itu biasanya suka berimbas pada kondisi kerajaannya gitu ya. Ini karena memang motifnya itu tadi karena kekuasaan, kekayaan dan wanita. Bagaimana raja-raja mulai dari Raja Majapahit itu ya, Sriwijaya, bahkan raja di Pasundan gitu ya, kerajaan Galuh, kerajaan kerajaan Pajajaran gitu ya, semua itu tidak terlepas dari tiga tadi motif tadi ya, kekuasaan, kekayaan dan wanita. Bahkan tidak banyak atau bahkan tidak sedikit ya, mereka saling berebut tahta ya di antara di satu kerajaan. Ya itu karena sudah mendarah daging gitu ya, atau sudah menjadi kultur ya, culture ya di Indonesia sejak zaman kerajaan. Kemudian ya tadi seperti perebutan kekuasaan misalkan di kerajaan Singosari. Ini Singosari itu di di Jawa ya. Pusatnya kan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kerajaan-kerajaan Jawa yang hebat atau yang besar itu di daerah itu. Bahkan di Singosari ini sampai 7 keturunan saling membalas dendam ya, berebut kekuasaan. Anusopati, Cohyo ya, Ranggawuni, Mahesa, Wongateleng dan seterusnya. Jadi para raja-raja di Singosari ini sudah saling berebut kekuasaan antara raja-rajanya karena tadi kekuasaan, kekayaan dan wanita. Nah, biasanya kekayaan ini yang dominan karena ketika sudah menjadi raja biasanya dia meraup keuntungan atau meraup harta yang banyak ya. Selain juga memang untuk memperkuat kekuasaannya dan wilayahnya biasanya. Semakin luas wilayah semakin besar kekuasaannya dan semakin besar harta raja itu. Nah, kemudian ada Majapahit nih. Majapahit juga terjadi pemberontakan. Ada pemberontakan Kuti, ada pemberontakan Narnbi ya, ada pemberontakan Suro dan lain-lain. Ini terjadi di Majapahit. Karena raja-raja itu biasanya karena wanita tadi dia memiliki beberapa permaisuri biasanya ya. Nah, permaisuri itu biasanya
itu kan harusnya kan ada ratu gitu ya. Nah, ratu ini kan yang berhak atau secara kekuasaan memiliki eh, hak ya yang lebih utama atau yang lebih dulu. Nah, biasanya kan kalau anak dari ratu ini yang nantinya akan menjadi raja. Nah, tetapi karena kebanyakan raja-raja ini memiliki pramesuri ya, yang di luar eh, eh, secara hak untuk menduduki eh, tahta turunannya, karena memang haus kekuasaan maka dibunuhlah misalkan ratunya dan keturunannya. Sementara mereka harusnya yang berhak menjadi raja. Tapi biasanya suka itu karena memang rajanya sendiri kan memiliki banyak permaisuri, sehingga dari permaisuri itu lahirlah anak-anak ya, atau raden-raden keturunan dari raja. Tetapi secara darah mereka belum tidak berhak untuk menjadi raja, keturunan untuk melanjutkan tahta. Tetapi karena memang tadi akhirnya kan karena tahta tadi ya, mereka saling membunuh dan saling berebut kekuasaan. Kemudian di Demak ini ya, kerajaan Demak juga ada Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang. Ini mungkin yang lebih seru biasanya ya, cerita-cerita ini, cerita-cerita peperangan atau perselisihan saling berebut kekuasaan di satu kerajaan. Nah, hingga sampai saat ini kan tidak ada kerajaan-kerajaan yang artinya kerajaan-kerajaan yang bisa diandalkan atau yang besar ya, meskipun memang karena bentuk negaranya sudah berbentuk persatuan Republik Indonesia, maka memang tidak ada kerajaan-kerajaan itu. Tetapi dari alur sejarah memang karena tahta tadi, kerajaan-kerajaan itu memang tidak berlanjut atau tidak berkembang, bahkan hilang gitu ya. Meskipun ada peninggalannya kan saat ini Demak ya, Joko Tingkir dengan Haryo Panangsang. Padahal mereka itu adalah saudara kan gitu. Tetapi memang karena tahta tadi, karena kekayaan tadi, mereka saling berebutan. Kemudian ada Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya Sultan Ageng Tirtayasa. Karena memang sudah tidak kuat ya. Ini bahkan kan anaknya sendiri gitu ya, karena memang ayahnya masih tetap ingin berkuasa, ingin berkuasa sampai meninggal dunia, maka anaknya yang harusnya sudah menduduki jabatan sebagai raja itu diambil gitu secara paksa ya, dari merebut tahta dari ayahnya. Ini Sultan Banten ya. Padahal kan kalau dari silsilah Sultan Banten itu lebih sudah masuk pada Sultan Kerajaan Islam. Tetapi soal harta dan kekayaan itu memang tidak melihat bagaimana background agamanya kan gitu. Ya kan Demak, Majapahit itu juga Hindu gitu ya. Tapi memang ya karena kekuasaan tadi, perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya, sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara, juga telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia. Jadi ya maka tidak menampik ya sejarah ini, karena budaya inilah. Ya kan kalau Anda lihat di film-film revolusi, misalkan film-film perang, kan ada semacam budak ya, atau jajahan. Dari jajahan itu ada pembantu-pembantunya yang notabene orang pribumi kan gitu ya. Nah, orang pribumi ini biasanya menjadi antek atau menjadi pendukung ya. Nah, bagaimana supaya
Antek ini juga bisa mendapatkan harta dan kekayaan, maka mereka juga apa menjual ya negaranya, atau menjual apa ke apa menjual rasa revolusionernya gitu ya, rasa kenegaraannya itu hilang gitu, karena dia sudah dijual ke orang Belanda, dan orang Belanda pasti bayar kan gitu. Nah, itu kan, maka tidak salah banyak sekali cerita-cerita dalam film-film revolusi itu ya bangsa ini pendukung-pendukung tadi atau pembantu-pembantu dari orang-orang Belanda itu adalah orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi yang mengambil ya harta atau setoran-setoran pajak ya, itu diambil oleh mereka, dan untuk kekayaannya disimpan gitu ya. Apalagi kan secara nasionalis sudah hilang ya, karena dia yang penting harta gitu ya. Dia mau Belanda, mau siapa, mau Inggris, mau siapapun, dia pasti didukung gitu ya untuk memberantas atau memerangi rakyat Indonesia. Kalau Anda lihat di film The West ya, yang terbaru, yang filmnya Westerling itu, Westerling. Jadi Anda bisa lihat bagaimana ada beberapa di sana para pribumi-pribumi yang memang juga jadi yang menjual rasa pengkhianat ya, menjadi pengkhianat gitu, sehingga banyak para pejuang kita yang memang dibunuh ya, atau dihabisi gitu oleh karena pelaku yang tadi ya pengkhianat. Kalau Anda lihat juga misalkan film revolusionernya Cut Nyadin ya, jadi kalau jadi Cut Nyadin itu banyak sekali para pengkhianat itu dia menjual informasi kepada Belanda, sehingga bisa membunuh atau dengan mudah ya Belanda mengejar Cut Nyadin hingga Cut Nyadin bisa tertangkap. Itu adalah upaya-upaya mereka agar juga para pengkhianat ini mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari perjuangan dari para pejuang kita gitu. Nah ini sehingga ya tidak sedikit kan artinya jadinya banyak juga dari sisi perempuan juga kan, banyak perempuan yang menjual diri pada penjajah karena harta kan gitu ya, sehingga tadi ya karena memang tuntutannya itu tadi, di satu sisi kita para pejuang kita ingin memerdekakan negara ini, di sisi juga tingkat korupsi itu cukup tinggi ya, tamak terhadap harta itu, kekayaan itu cukup tinggi. Jadi memang begitupun raja-raja saat tadi, raja-raja Majapahit, Demak, Banten semuanya kenapa kalah oleh Belanda, oleh VOC, karena memang waktu VOC itu juga kan dia berdagang kan. Nah, apalagi di berdagang ini dimanfaatkan untuk membeli kerajaan itu kan. Oleh rajanya memang dijual karena dia tamak, dia pingin harta dan sebagainya. Kemudian akhirnya dikuasai oleh Belanda karena pintar kan, kalau Belanda tujuannya agar dia menguasai bangsa Indonesia kan gitu, menguasai raja-raja itu ya. Jadi memang beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara ini telah mewarnai sejarah korupsi dan kekuasaan di Indonesia kan gitu. Raja-raja yang tamak, pengen harta, pengen senjata, akhirnya dijual ke VOC, ke Belanda. Kemudian kehancuran kerajaan besar seperti Sriwijaya, ya, Majapahit,
dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Nah ini kita tidak bisa habis pikir ya, karena memang sudah sejak awal gitu ya bangsa ini ada itu ya karena ketamakan tadi ya, perilaku korup tadi, sehingga raja-rajanya itu yang penting dia akan bisa senang, bisa kaya ya, bisa memiliki harta berlimpah gitu. Karena kalau mengandalkan hanya pajak-pajak kecil dari rakyat Indonesia mungkin dianggapnya tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Nah, dalam sejarah Sriwijaya terutama ya, dalam sejarah Sriwijaya ya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggal Balaputra Dewa. Nah ini juga ya karena ketamakan tadi akhirnya juga tidak ada pengganti gitu ya, dan itu diserahkan otomatis ke Belanda kan gitu. Anda tahu kan Sriwijaya itu di mana? Di Sumatera ya, Sriwijaya Sumatera. Kemudian Majapahit diketahui hancur karena adanya perang saudara, perang Paregreg ya, sepeninggal dari Mahapatih Gajah Mada. Bagaimana Majapahit besarnya menguasai Nusantara ya. Majapahit itu kan menguasai Nusantara hingga ke Malaysia, ke semua itu dikuasai Nusantara ya. Tapi karena memang ada perang saudara ya, terutama pada sepeninggalnya Patih Majapahit, Patih Gajah Mada ya hancurlah gitu ya kerajaan itu. Kemudian Mataram lemah dan semakin tidak punya gigi karena memang dipecah belah dan diperateli gigi taringnya oleh Belanda. Nah ini juga kerajaan-kerajaan besar ya, kerajaan besar di Jawa ini, Jawa dan Sumatera ini akhirnya bisa dikuasai dengan mudah ya oleh penjajah, sehingga ya akhirnya kan dijajah kan kita, karena memang pertama tadi ketamakan tadi, mereka tidak kuat, mereka mudah dipecah belah gitu dan sebagainya. Nah masa kolonial Belanda juga akhirnya kan memasuki masa kolonial Belanda, dan masa kolonial Belanda ini terutama diawali pada tahun 1917 ya, pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti ini VOC memecah Mataram ya menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Kalau Anda lihat ke Yogyakarta itu sebetulnya kan daerahnya cukup dekat ya antara Jogja dengan Solo ya, dengan Solo itu dekat. Kalau di Jogja itu ada Kesultanan Yogyakarta, kalau di Solo itu atau lebih dekat ke Surakartanya itu dia adalah masuk ke Kesultanan Surakarta, walaupun disebutnya Kasunan ya. Tapi dekat artinya tapi berbeda kan. Jadi karena memang tadi Mataram tadi sudah terpecah belah, maka dipecahlah oleh VOC menjadi dua tadi. Nah, tahun 1757 sampai 1758 setelah VOC memecah Kasunan Surakarta menjadi dua ya. Tadi bahkan Kasunan Surakarta pun dibelah jadi dua gitu. Jadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kasunan Surakarta dan Kasunan Mangkunegaran ya. Ini nah ketika itu Kesultanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualam. Jadi bagaimana hebatnya Belanda itu VOC ya, artinya ingin menguasai Indonesia itu dengan memecah belah kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan ya menjadi beberapa gitu. Dan karena karena kerajaannya, kesultanannya tidak kuat ya tadilah akhirnya kan terpecah belah. Nah dalam buku Histories of Java karya Thomas Stanford Raffles ya, atau Gubernur Jenderal Inggris ya yang memerintah di Pulau Jawa pada tahun 1811 sampai 1816, hal menarik dalam buku itu adalah pembahasan seputar karakter penduduk Jawa.
bagaimana penduduk Jawa itu dalam buku Sirah Prase ini digambarkan sangat nerimo ya, pasrah ya terhadap kondisi atau keadaan. Tapi memang di sisi lain mempunyai keinginan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, suka menyembunyikan persoalan dan termasuk mengambil sesuatu keuntungan atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Jadi karakter orang-orang Jawa itu selain nerimo ya terhadap kondisi, juga ingin lebih dihargai orang lain ya. Nah, tidak suka terus terang, suka menyembunyikan persoalan, dan yang paling menyangkut tentang meraup keuntungan itu atau korupsi, sikap-sikap korupsinya itu sudah kelihatan dari mengambil suatu keuntungan ya atau kesempatan dikala orang lain tidak mengetahui. Nah, itu jadi sudah mendarah daging gitu ya, sudah masuk ya. Padahal kalau lihat karakter orang-orang Jawa ya, kalau saat ini misalkan dibandingkan dengan karakter orang-orang Sunda, mungkin orang-orang Jawa itu kan lebih hormat itu lebih tinggi ya, artinya tingkat penghargaan kepada orang lain itu cukup tinggi gitu ya. Tetapi memang di balik itu tadi ada persoalan yang tidak terus terang, dan ketika mendapatkan kesempatan orang tidak mengetahuinya ya diambil gitu kan. Nah, hal lain yang menarik adalah adanya bangsawan yang suka menumpuk harta ya, memelihara abdi dalam, yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikannya. Saking hormatnya ya, jadi memelihara abdi dalam gitu ya, karena ingin tadi dihargai, lebih dihargai gitu. Ya, akibatnya abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis. Ketika abdi dalamnya menjadi sorotan atau menjadi disukai, ya, biasanya suka cari muka kan gitu ya, oportunis ya, jadi suka, hanya kan dicarilah kesempatan itu untuk mencari keuntungan atau mencari posisi yang lebih untuk mencari keuntungan gitu. Dalam aspek ekonomi, dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan juga mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Rakyat umumnya dibiarkan miskin ya, tertindas, tunduk, dan harus menuruti apa kata kemauan atau kehendak penguasa. Nah, itu ya. Biasanya kaum bangsawan itu, kaum pemilik modal itu mendominasi sumber-sumber ekonomi ya di masyarakat. Jadi membeli barang semurah-murahnya, menjual semahal-mahalnya kan gitu. Ketika dibutuhkan tenaganya atau dijadikan buruh, dibayar dengan murah. Kemudian ketika panen, dia keuntungan menjadi sebesar-besarnya ya. Hal ini yang dilakukan tadi tuh perilaku tadi. Tidak ada rasa kemanusiaan, dibiarkan miskin gitu ya, dibiarkan miskin. Nah, budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Tidak jarang tadi abdi-abdi dalam juga melakukan korupsi ya, dalam mengambil upeti pajak dari rakyat yang akan diserahkan kepada Demang atau lurah. Selanjutnya oleh Demang akan diserahkan kepada Temenggung. Abdi dalam di Temanggungan setingkat kabupaten ya. Jadi kalau abdi dalam Ketemanggungan itu setingkat kabupaten atau provinsi juga mengkorup harta yang akan diserahkan kepada raja atau sultan. Tadi ya, jadi sikap-sikap tadi itu sudah kelihatan ketika
ada peti itu atau pajak itu ya. Ya tadi dari kecamatan, dari rakyat ke kecamatan dipotong, dari kecamatan ke kabupaten dipotong, dari kabupaten ke provinsi dipotong, sampai ke kerajaannya juga dipotong gitu ya. Itu yang sehingga sikap-sikap itu terus dilakukan ya, dan itu menjadi culture ya, jadi budaya. Nah, kebiasaan mengambil upeti dari rakyat ini dilakukan oleh Raja Jawa ya. Ini ditiru oleh Belanda. Ya, akhirnya kan ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara pada 1800 sampai 1942. Minus zaman Inggris 1811 sampai 1816. Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan-perlawanan rakyat ya terhadap Belanda. Sebut saja misalnya perlawanan di Ponorogo 1825 sampai 1830, Imam Bonjol 1822, 1821 sampai 1837, dan Aceh 1873 sampai 1904, dan perlawanan-perlawanan lainnya. Bagi para pejuang yang memiliki idealis tinggi ya, seperti seperti di Ponorogo ya, itu sangat luar biasa ya, karena kebijakan-kebijakan tadi, kebiasaan-kebiasaan raja-rajanya mengambil upeti dari rakyat kecil ya, diikuti oleh orang-orang Belanda, juga diikuti oleh orang Inggris. Nah, maka dilakukanlah perlawanan. Namun yang lebih menyedihkan lagi yaitu penindasan atas penduduk ya, pribumi, yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini kebanyakan karena tadinya keuntungan tadi dia diambil lah ya. Sebut saja misalkan kasus penyelewengan pada pelaksanaan sistem culture steel cell CS, yang secara harfiah berarti sistem pembudayaan, walaupun tujuan utama sistem itu adalah membudayakan tanaman produktif di masyarakat agar hasilnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi kontribusi ke kas Belanda, namun kenyataannya justru memprihatinkan ya, memprihatinkan. Culture steel cell ini tadinya kan ingin agar saling menguntungkan ya, antara pemilik modal, antara penjajah dengan rakyat gitu, tetapi pada faktanya memang bukan, bahkan sebaliknya kan gitu. Jadi rakyat itu hanya sebagai budak, dan hasil panennya itu dimasuk ya, memberi kontribusi ke kas Belanda. Ini sangat mematikan. Nah, selanjutnya ada sejarah tentang korupsi itu. Ada tadi perkembangan korupsi itu ada pasca kemerdekaan. Nah, apa yang terjadi pasca kemerdekaan pada zaman Orde Lama ya, yaitu pada zaman kepemimpinan Soekarno ya, sempat dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, Panitia Retolling Aparatur Negara atau PARAN ya, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, yang dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Prof. M. Yamin dan Prof. Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu seperti setengah hati menjalankannya. Ini. Yang kedua, pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan istilah sekarang Daftar Kekayaan Pejabat Negara LHKPN ya. Tetapi dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka berdalih agar formulir itu tidak diserahkan kepada PARAN, tetapi langsung kepada Presiden. Nah, ini ya sudah mulai ya, udah lama pada pasca kemerdekaan seperti itu. Kemudian beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT PM 06 1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut.
Selanjutnya tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. Nah, Jenderal Ahana Sution juga yang saat itu menjabat sebagai Menko Hankam ya, Kasab ya, dibantu oleh Prof. Wiryono Projokusumo, juga meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Nah, lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata pada akhirnya mengalami hambatan. Kemudian dalam kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah. Kita nggak tahu ya 11 miliar dulu itu, kalau saat ini ya 11 miliar itu kecil ya untuk negara ya. Tapi mungkin untuk saat itu mungkin bisa saja jadi 11 triliun ya untuk hari ini kan itu. Ya jumlah yang cukup signifikan ya untuk saat itu ya, karena memang dianggap prestise presiden ya, Operasi Budi dihentikan. Ya inilah kepentingan-kepentingan tadi. Kemudian Subandrio mengumumkan pembubaran PARAN atau Operasi Budi ya, yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar, Komando Tertinggi Retoling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno saat itu menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Jadi sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Jadi tetap ya, jadi korupsinya alur atau sejarah korupsi itu memang sudah seperti itu di Indonesia, susah. Kemudian memasuki Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK. Kalau sekarang tadi itu ya KPK itu dulu TPK gitu, hanya berubah K-nya aja ya. Dulu itu tentang TPK, Tim Pemberantasan Korupsi. Nah, dalam pelaksanaannya tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan munculnya di tahun 1970. Ini ya. Ya, ini juga dibentuk Komisi 4 ya, yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi. Pada waktu itu komite TPK ini beranggotakan para tokoh tua ya, yang dianggap bersih dan berwibawa seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Cokro Aminoto. Waktu itu yang dibersihkan adalah Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu dari dulu sudah terkenal korupsi ya. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Koran Bulog, CP Waringin, PT Masrut, Telkom, dan Pertamina. Namun komite ini hanya menjadi macan ompong ya, karena hasilnya temuannya tentang dugaan korupsi di Pertamina tak direspon oleh pemerintah. Kita nggak tahu bagaimana ya. Jadi memang sejarahnya seperti itu. Telkom, Pertamina ya, Bulog. Nah, masih di tahun 1970 ya, mantan Presiden pertama RI Bung Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. Padahal lanjut Hatta, korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rejim baru yang dipimpin Soeharto. Pada usia rejim ini masih begitu muda ya, Hatta seperti merasakan cita-cita pendiri Republik Indonesia ini telah dikhianati dalam masa yang sangat muda. Kemudian ketika Laksamana ini kemudian dibentuk pula Operasi Tertib ya, memberantas korupsi. Ini diketuai oleh
Sudomo ya, meskipun waktu itu juga menjadi pertentangan dengan H. Nasution ya, dengan Jenderal H. Nasution. Kemudian Orde Baru juga bisa dibilang paling banyak mengeluarkan peraturan karena masa Orde Baru yang cukup panjang, namun sayang tidak banyak peraturan itu yang berlaku ya. Ada apa? Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada juga dimasukkan dalam GBHN ya. Kemudian juga upaya-upaya supaya tidak ada kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Kemudian organ-organ negara, parlemen juga memiliki fungsi pengawasan kan, dibuat tetapi memang dibuat lemah gitu ya, karena memang tujuan Orde Barunya seperti itu. Kemudian ada juga diterbitkannya GBHN tahun 73 ya, tentang pembinaan aparatur yang berwibawa bersih dalam pengelolaan negara. Kemudian ada GBHN tahun 78 tentang kebijakan langkah-langkah dalam menertibkan aparatur negara dari masalah korupsi. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang tindak pidana korupsi. Ada Kepres Nomor 52 Tahun 71 tentang pelaporan pajak para pejabat dan PNS. Ada Inpres Nomor 9 Tahun 77 tentang operasi penertiban. Dan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang pidana suap. Jadi pada masa Orde Baru ini paling banyak ya mengeluarkan peraturan ya. Tapi hasilnya ya tadi, bahkan hasilnya kan nihil gitu ya, dan justru paling banyak perilaku koruptifnya ya pada masa Orde Baru, karena memang masa kekuasaan presidennya cukup lama, 32 tahun ya. Tadi kan bahkan ada 6 undang-undang, 6 peraturan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru tentang tindak pidana korupsi. Nah, memasuki pada era reformasi ya, ini maka pada masa pemerintahan, terutama pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ya, muncul TAP MPR nomor 9 MPR 1998 ya, tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2000. Dibentuk komisi ombudsman, komisi pemeriksa kekayaan pejabat negara dan lainnya. Pada masa pemerintahan Gus Dur juga kekuasaan kehakiman terutama dalam penegakan hukum korupsi untuk menangkap para koruptor kakap. Pada masa Presiden Megawati ya, ini ada dibentuknya terutama penguatan pada DPR ya, fungsi DPR. Tetapi pemberantasan korupsi dianggap merosot ya pada masa Presiden Megawati. Banyak beberapa kasus-kasus korupsi ya merebak di sejumlah institusi negara. Nah, kemudian pada waktu itu Megawati pun membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPTPK. Nih, dibentuk oleh Presiden Megawati. Kemudian setelah melalui perjalanan panjang, kemudian muncul Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembahasan RUU KPK. Maka saat itu mulailah diberdiri KPK. Nah, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, visi pemberantasan korupsi tercermin dari langkah awal yang dilakukannya dengan menerbitkan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004, kemudian dilanjutkan dengan penyiapan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi oleh Bappenas ya. Nah, maka melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu terpisah. Jadi ada
tipikor ya, mulai 2002 hingga saat ini. Pembahasan korupsi di era Jokowi. Ya itulah kondisi fakta ya, fakta-fakta di lapangan. Karena ini, mohon maaf suaranya sudah gak kuat ya, saya paksakan gitu, tapi itulah sementara itu dulu.